Halo, selamat siang Kak Yohana. Halo, selamat siang Catherine. Oke, jadi teman-teman udah pada tahu nih ya, hari ini aku dan Kak Yohana bakal bincang-bincang soal faculty fair, tapi di sini Kak Yohana bakal ngewakilin Fakultas Hukum. Nah, sebelum itu mungkin kita bakal kenalan terlebih dahulu nih ya, akan dimulai dari aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Catherine Novitanti Angelina dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2020. Di sini aku bakal memandu kegiatan uh, perbincangan Faculty Fair pada hari ini. Oke, silakan Kak Yohana memperkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin aku Yohana Vini Valentine. Kalian bisa panggil aku Yoyo. Aku dari Fakultas Hukum UGM tahun 2019. Oke, teman-teman udah pada tahu nih ya siapa pembicara kita pada hari ini, dan tentunya Kak Yohana ini bakal ngejelasin semuanya yang berkaitan dengan Fakultas Hukum. Teman-teman yang mau masuk Fakultas Hukum, ayo stay tune di video ini. Oke Kak, kita mungkin bakal mulai dari pertanyaan pertama ya. Kak Yohana boleh nggak ngejelasin terlebih dahulu kenapa masuk untuk kenapa memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum? Oke teman-teman, aku yakin untuk pertanyaan ini setiap kita punya mimpi masing-masing, punya minat masing-masing, punya bakat masing-masing. Aku sebelumnya memang masih bimbang waktu SMA mau pilih kampus mana, dan pastinya UGM adalah kampus impianku. Nah, aku tuh ada satu kampus yang aku pengen, tapi kayaknya Tuhan berkehendaknya aku di sini. Nah, kenapa aku pilih hukum? Karena dari SMA aku emang udah, sebenarnya aku IPA jujur, karena aku yakin banyak banget anak IPA yang pengen lintas jurusan. Nah, salah satunya adalah aku dulu IPA, tapi selama SMA aku mengisi waktuku dengan ekskul debat. Nah, dari ekskul debat itu aku kayak mulai punya minat lah untuk kayak ya udah deh aku linjur aja, aku maunya dihukum. Tapi karena selama aku debat dan berproses di sana, aku juga masuk ke LCC 4 Pilar dan beberapa debat hukum yang diselenggarakan baik di kabupaten ataupun di provinsi. Jadi aku kayak ya udah deh lanjutin aja apa yang udah aku mulai di SMA gitu. Oke, teman-teman udah tahu nih ya, apa alasan Kak Yohana memilih Fakultas Hukum menjadi pilihannya gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Kak Yohana boleh cerita nggak proses masuk ke Fakultas Hukum? Oke teman-teman, jadi aku masuk ke Fakultas Hukum itu via kita kayak via JNE, via JNT ya, lewat jalur SBMPTN teman-teman. Karena ya SNMPTN itu aku tinggalin karena satu dan lain hal lah, yang mungkin nanti teman-teman bisa PC aku tanya, Kak kenapa via SBMPTN. Pokoknya aku masuknya jalur SBMPTN di pilihan pertama hukum UGM. Perlu sebutin skor nggak ya? Coba Terserah tahu. aja. Oke. Ini aku bukan menyombong, bukan apa, jadi acuan aja bagi teman-teman untuk semangat meraih nilai atau skor UTBK. Aku waktu itu dapat poin 669. Nah, teman-teman mungkin poin aku bisa jadi acuan buat teman-teman untuk masuk ke FHUGM. Kayak gitu. Nah, keren banget ya Kak Yohana ya. Dari IPA milih untuk lintas jurusan dan berjuang lewat SBMPTN dan rela meninggalkan SNMPTN-nya. Oke, Iya, Kak, kenapa Kak? aku mau kasih tau dulu. Eh, Menurut aku nggak ada yang nggak mungkin dari IPA lintas jurusan dan dapat skor UTBK tinggi. Karena jujur aja aku belajar untuk UTBK hanya Januari sampai pertengahan Maret. Jadi kalau kita niat dan kita emang udah tekadkan apa ya, membulatkan tekad kita, Ya. nah nggak ada, kita pasti bisa. Dan kalau ada keinginan, apa yang menjadi mimpi kalian pasti menjadi kenyataan. Aku yakin itu. Iya, setuju banget sih. Sebenarnya aku juga salah satu korban nih Kak. Dari IPA sebenarnya pengen mau masuk Soshum, cuman berharapnya ke SNM. Jadi ya puji Tuhan sih masuk lewat SNM juga nggak apa-apa, karena jurusan yang dipilih juga sesuai yang dimau. Oke, mungkin Kak Yohana bisa nih spoiler dikit.
pengalaman suka dan duka di Fakultas Hukum itu apa aja sih? Suka dan duka di Fakultas Hukum. Aku mulai dari inilah ya, dukanya dulu karena kan apa bersakit-sakit dahulu. Jadi aku mungkin ceritanya karena tadinya aku bukan mimpi utamaku bukan FHUGM, tapi aku yakin FHUGM adalah bagian dari mimpiku. Jadi kayak bukan yang utama gitu loh. Nah, di semester 1 dan semester 2 itu aku kayak ya udahlah, aku main-main aja gitu loh. Kayak tahun depan aku mau ngulang lagi di tempat mimpi aku. Tapi setelah lama-lama aku jalani kehidupan di FH, perkuliahan di FH, kenapa lama-lama aku jadi nyaman gitu loh. Jadi kalau yang mau diceritain dukanya, ya dukaku itu. Dan aku baru benar-benar menikmati kehidupan untuk berproses di FH itu semester 3, jujur aja nih teman-teman. Jadi kalau di FH sukanya apa ya? Kalau aku bandingin sama teman-temanku yang lain, kalau fakultas hukum kan nggak ada prodi ya. Jadi ya udah fakultas hukum, cuman itu aja. Sukanya aku kalau ngebandingin diriku sama teman-teman SMA aku yang mungkin di luar fakultas hukum, tugasnya, waduh, kalau aku jadi mereka, terasa aku bisa pusing 7 keliling. Sedangkan aku cuman kayak hahaha gitu loh, organisasi kuliah, organisasi kuliah, kayak tugasnya itu cuma 1-2 dalam satu semester, kayak nggak terlalu banyak. Jadi aku bisa gimana ya, menikmati kehidupanku sebagai mahasiswa lebih banyak lah kalau jadi sukanya gitu. Berarti itu pengalaman sukanya ya, Kak? Iya benar. Oke. Mungkin aku mau nanya ke Kakak nih, lebih enak offline atau online gitu, Kak? Waduh, sebenarnya ini pertanyaannya agak sulit ya teman-teman. Karena kalau offline aku senang, online aku senang. Kenapa? Kalau offline itu di sana tuh aku bisa berinteraksi langsung sama teman-temanku yang sekarang jadi kerinduan sama aku untuk berinteraksi secara langsung gitu kan, kumpul-kumpul, siap kuliah makan bareng, pergi jalan bareng, explore Jogja, ya kan. Dan kalau online, aku juga senang karena kayaknya kuliahku lebih santai gitu loh. Dan Fleksibel ya, jujur Kak? aja, iya fleksibel, lebih santai juga karena kalau kuliah online kalau kuliah offline itu aku harus kayak dari jam 12 jam 11.40 tiba-tiba setengah 1 masuk, kayak harus kejar-kejaran dengan waktu gitu kan. Sedangkan kalau aku online, aku mungkin bisa rekam suara dosennya, aku ulangi lagi gitu loh teman-teman. Jadi kayak lebih gampang gitu loh aku mencernanya. Tapi offline ataupun online, dua-duanya tetap nyaman kok di hukum, tetap maksudnya di fakultas hukum, dan tetap seru gitu loh teman-teman. Jadi kalau aku disuruh offline atau online, aku susah banget milihnya. Oke, berarti offline online punya apa ya, plus minusnya masing-masing ya, Kak? Iya, benar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Kira-kira apa sih cita-cita Kakak setelah lulus dari Fakultas Hukum nantinya? Mungkin boleh dikasih tahu nih buat teman-teman. Oke. Makasih banyak buat pertanyaan ini. Aduh, kayak kalau aku entah cuman aku yang di fakultasku yang belum tahu apa cita-cita aku, tapi ini belum bulat ya, tapi aku pengen gitu. Karena sebelumnya yang aku mimpikan di bagian ini, dan aku beberapa kali sharing alumni, aku tahu di sini bisa juga lulusan sarjana hukum. Aku mau coba masuk ke PNS di bagian Menteri Keuangan, di bawah Menteri Keuangan. Oke, berarti bisa ya, Kak, kalau misalnya lembaga atau instansi di bawah Menteri Keuangan dari Fakultas Hukum? Jadi teman-teman, kalau kalian dengar sarjana hukum, bukan melulu tentang hakim, jaksa, notaris, atau apapun itu, lawyer corporate dan sejenisnya, tapi lebih luas sebenarnya teman-teman, karena menurut aku sarjana hukum itu diperlukan di berbagai bidang sebenarnya, kayak dimanapun bakalan kepakai. Jadi kalau orang bilang, aduh sarjana hukum udah banyak banget, ya iya banyak, karena yang dibutuhkan juga banyak. Aku yakin hal itu, karena di bagian
di bank juga kalian bisa masuk. Nah, aku sedikit kasih info lagi ya, Catherine, boleh? Iya. Jadi nanti memang Fakultas Hukum nggak punya prodi, tapi nanti ada konsentrasinya. Konsentrasi itu kayak fokusnya di bidang apa, di hukum apa. Nah, ada hukum agraria, ada pidana, perdata, ada juga pajak, ada hukum Islam, hukum internasional, masih banyak banget gitu. Jadi intinya konsentrasi ini bakalan menusuk ke berbagai apa ya, berbagai bidang gitu loh. Akhirnya nanti kalian bisa masuk ke bidang yang mungkin kalian nggak pikirkan, kayak hukum agraria loh. Agraria tentang tanah, pertanian, dan lain-lain. Ternyata kalian bisa masuk di bidang sana kayak gitu. Walaupun ternyata kalian seorang sarjana hukum. Jadi buat teman-teman jangan takut setelah menjadi sarjana hukum, aku takut nggak ada kerja Kak, karena lulusan fakultas hukum itu banyak. Ya iya, nggak apa-apa, banyak. Kalau kamu menjadi emas di tengah-tengah mereka, kenapa enggak? Karena sarjana hukum juga dibutuhkan di mana-mana. Kayak gitu, Catherine. Iya, aku setuju banget sih sama Kak Yohana. Jadi buat temen-temen nih yang terlebih lagi buat angkatan 2021 yang mau masuk ke Fakultas Hukum, jangan takut gitu, karena Kak Yohana udah nekanin bahwa Fakultas Hukum nggak selamanya di lembaga hukum, law corporate, dan lain semacamnya, tapi bakal bisa menjuru ke seluruh pekerjaan, karena Fakultas Hukum itu peluangnya lebih besar ya Kak Yohana. Besar Benar banget ya banget. Kak Yohana. Yes. Iya. Oke, nah teman-teman Kak Yohana udah apa ya, membuka pikiran buat teman-teman yang mau masuk Fakultas Hukum, mulai dari gimana alasannya, terus pengalaman suka dukanya, offline dan online-nya gitu. Terus cita-citanya juga udah di-spill tadi sama teman-teman semua. Nah, mungkin sekarang kita minta nih Kak Yohana buat ngasih closing statement buat teman-teman semua, mau itu motivasi dan lain semacamnya. Dipersilakan Kak Yohana. Oke, thank you, Catherine. Halo teman-teman 2021, calon Gajah Mada Muda. Aku yakin apapun mimpi kalian hari ini, apapun keinginan kalian hari ini, kalian harus melandasinya dengan usaha, doa, dan restu orang tua. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa dalam memilih jurusan ataupun universitas, teman-teman harus tetap minta restu dari Tuhan, minta restu dari orang tua. Juga jangan lupa untuk berusaha. Nah, teman-teman, usaha di sini teman-teman bukan hanya untuk mempersiapkan materi yang harus teman-teman pahami, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan mental, juga kesehatan fisik. Nah, untuk teman-teman 2021, jangan lupa untuk siapin semua perlengkapan untuk berperang di UTBK ataupun jalur manapun yang bakalan kalian tempuh. Aku tunggu kalian di Fakultas Hukum UGM. Makasih Kak Yohana atas closing statement-nya. Oke, aku ingetin buat teman-teman yang nonton video ini, intinya tetap semangat. Kak Yohana tadi udah ngebongkar dan mengulik lebih dalam tentang Fakultas Hukum. Jadi nggak ada lagi kata teman-teman buat patah semangat, karena Kak Yohana aja bisa. Masa teman-teman nggak bisa gitu ya Kak Yohana? Ya, banget. Oke, Kak Yohana ada yang mau disampaikan lagi nggak? Dari aku cukup, Catherine. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di akhir atau di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah stay, yang udah setia nonton video ini sampai akhir, nemenin aku dan Kak Yohana. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Yohana yang udah meluangkan waktunya untuk Fakulty Fair, perwakilan Fakultas Hukum pada hari ini. Mungkin itu aja ya, teman-teman. Saya tutup, sekian dan terima kasih. Dadah, semangat semuanya.